Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UINAM, selamat datang di podcast UIN Alauddin Makassar. Bersama saya Regita Cahyani yang akan memandu jalannya podcast kita pada hari ini. Nah, bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sangat hebat, yakni Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Khalifah Mustami. Nah, teman-teman, Bapak Profesor Khalifah ini telah mendapatkan dana hibah sebesar 5 miliar rupiah untuk keperluan risetnya. Dan dalam podcast ini kita akan mengulik lebih lanjut nih. Kira-kira bagaimana sih proses seleksi dan harapan apa yang ingin didapatkan dari riset tersebut? Baik Pak, bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah, baik secerah pagi ini. Baik, mungkin Pak bisa dijelaskan secara singkat kira-kira bagaimana proses seleksi sehingga Bapak bisa peroleh dana hibah ini Pak? Dana ini tentu tidak serta-merta, tidak gampang kami dapatkan melalui mekanisme resmi, tidak palsu, ya, seperti yang banyak beredar. Jadi kami memang membuat proposal serius dalam pengertian tim kami ini memang seringkali berkumpul untuk membangun proposal karena kami sadar bahwa pasti kompetitornya banyak dari perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama khususnya. Nah, karena itu alhamdulillah kita berhasil membangun satu proposal. Ya, selanjutnya kita mempelajari secara tuntas total juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang dikeluarkan oleh MORA begitu, Kementerian Keuangan, oleh LPDP. Jadi setelah kita berhasil membangun proposal yang bagus, menurut kami tentunya gitu ya, lengkap sesuai dengan juknis yang ada, maka kemudian ya kita submit. Dan di juknis itu kan sudah ada timeline-nya, bahwa setelah disubmit ya tinggal mengikuti saja di sistem seperti apa progres daripada proposal Anda itu. Jadi setelah kami submit, beberapa waktu kemudian ya kelihatan di sistem bahwa ya proposal Anda sedang memasuki tahapan seleksi administrasi gitu, kelengkapan gitu ya dari item-item yang harus terpenuhi di dalam proposal. Kemudian dalam perkembangannya di sistem kelihatan lagi bahwa proposal dengan judul ini ya, dengan nomor registrasi ini itu sedang memasuki pemeriksaan awal dari tim reviewer. Nah, setelah itu dapat lagi informasi dari sistem bahwa ya proposal dengan registrasi ini, judul ini itu sedang memasuki pemeriksaan secara menyeluruh dari tim. Nah, begitu seterusnya. Sampailah kemudian ya pada waktu kira-kira ini sudah waktunya pengumuman. Ya, maka kami buka sistem dan ternyata ya alhamdulillah tim kami ya dinyatakan sebagai salah satu yang mendapatkan hibah itu. Seperti itu. Jadi ya ketat ya. Walaupun untuk tim saya ya sudah agak akrab dengan proses-proses seperti itu karena sebelumnya juga BRIN kami juga mendapatkan. Berarti kalau bisa dibilang ini bukan pengalaman pertama untuk Prof sendiri dalam peroleh dana hibah. Iya, ini bukan pengalaman pertama. Ya, yang pertama itu ketika di BRIN. Dan BRIN juga itu kan persis sama dengan ya LPDP gitu. Karena BRIN itu juga kan dikontrol oleh Kementerian Keuangan, oleh LPDP. Jadi sama gitu. Jadi secara teknis kami agak enjoy untuk itu ya. Yang tidak enjoy itu kemudian membangun proposalnya itu ya, membangun proposalnya. Kalau teknis bagaimana masuk di sistem dan seterusnya, tim kami kan sudah punya pengalaman. Tim kami ini kan dari berbagai disiplin ilmu. Satu diantaranya ada dari sistem informasi. Apa sih Prof yang menjadi alasan tersendiri dalam pemilihan letak lokasi untuk penelitiannya Prof ini yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba? Apa ada alasan tersendiri terkait geografis Bulukumba atau bagaimana Prof? Jadi betul mengapa Bulukumba kami pilih, karena
Bulukumba secara geografis ya lebih mudah dijangkau Iya, Prof. ya ketimbang Kebone. Pengalaman biasa macet Iya, Prof. yang seharusnya 1 malam jadi harus bermalam jadinya 2 malam. Malam. Iya, gara-gara macet. Nah, ke Bulukumba walaupun jalannya sempit tapi praktis ya tetap bisa ditempuh ya paling lama 5 jam gitu ya. Nah, kemudian secara alam juga kan kontur-kontur alam yang ada di Bulukumba itu kan memungkinkan untuk peternakan karena di Bulukumba itu juga kan ada daerah ketinggian Iya, gitu Prof. kan. Jadi apa yang kami butuhkan di situ juga ada. Kemudian dari aspek di pemerintah mereka juga lebih lebih siap untuk bersama-sama dengan kami. Jadi di Morai ini kita juga libatkan Dinas Peternakan Bulukumba dan kami sudah jauh-jauh sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi dan mereka memiliki kesiapan gitu. Ya syukur-syukur nanti kalau ada hal lain ya ada ke 100 dari pemerintah Bulukumba untuk mensupport ini karena ini kan juga bisa menjadi pilot project dan di proposal kami itu kami mengatakan bahwa ini adalah peternakan pilot project di Bulukumba. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau ini berhasil ya Bulukumba akan mendapatkan efek dari itu. Jadi kabupaten lain, provinsi lain bisa saja tertarik untuk ke situ dan syukur-syukur misalnya kalau ya katakanlah pemerintah Kabupaten Bulukumba bisa mengembangkan sendiri nanti di masyarakat untuk itu. Jadi ya secara administrasi dan alam ya Kabupaten Bulukumba memungkinkan untuk kami pilih sebagai pilot projectnya. Mungkin bisa dijelaskan tujuan utama dari riset yang Prof lakukan ini dan bagaimana relevansinya dengan program Indonesia Emas di 2045, Prof? Jadi tujuan utamanya sebenarnya kan memang mensupport ide pemerintah untuk Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 ini kan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya, atau dengan harapan ya masyarakat Indonesia ini semakin sejahtera. Asupan energinya, gizinya semakin bagus. Nah, itu yang kami tangkap. Ya. Karena menangkap itu, maka kemudian ya kembali kita mencoba membangun satu proposal kalau bisa kita mengambil peran di situ, khususnya ya penyediaan pangan dalam hal ini adalah daging. Ya, makanya ide itu yang kami tangkap karena bagaimanapun kita ini semua UIN Alauddin dan dosen-dosen di UIN Alauddin ini kan bagian dari sistem negara kita yang kita harus support seperti itu. Kira-kira apa yang membedakan antara program peternakan cerdas yang Bapak buat dengan sistem yang sudah ada sebelumnya? Apa yang kami lakukan ini sebenarnya adalah pengembangan yang peternakan yang sudah ada gitu ya. Jadi ketika kita membangun proposal, ya kita menelusuri dulu apa yang sudah dikerjakan orang terkait dengan ide ini. Karena kita khawatir kalau tidak melakukan penelusuran literatur, jurnal yang memadai terkait dengan itu, jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang sifatnya duplikasi, sesuatu yang sifatnya plagiasi. Ini kan justru masuk neraka nanti kita kalau seperti itu gitu kan. Jadi kita berusaha memang dari awal untuk menghindari yang namanya duplikasi, yang namanya plagiarisme itu, karena plagiarisme itu kan dosa besar dalam dunia akademik. Nah, setelah kita lakukan itu, membaca jurnal banyak, menghubungi dosen-dosen yang memang pakar di bidang itu, nah dari sanalah kita kemudian mendapatkan bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita tingkatkan kualitasnya. Ya, ada banyak alat yang kemampuannya itu masih sangat terbatas, masih manual dan seterusnya. Nah, disinilah kita berinisiatif, misalnya akan menciptakan satu alat yang sistemnya itu adalah sistem digital. Karena yang ada ya masih manual gitu ya. Jadi kami akan menciptakan alat yang
sistemnya digitalisasi dengan variabel yang lebih banyak yang bisa terinput, yang bisa terekam di dalamnya gitu. Kita juga akan menghasilkan, ya kami istilahkan wafer gitu ya. Tahu wafer? Iya. Wafer yang dari kecil kita suka makan itu karena manis dan seterusnya. Nah, kita juga akan menghasilkan wafer buat sapi gitu ya, sebagai makanan suplemen. Nah, ini semua nanti ya mudah-mudahan lancar, tentu akan menghasilkan publikasi terkait dengan itu. Ya kita juga berharap kalau bisa itu menjadi paten untuk lembaga kita, karena lembaga kita ini kan belum ada patennya gitu ya. Sementara paten ini kan sesuatu yang ya reputasi banget lah kalau untuk kelas UIN gitu ya. Untuk perguruan tinggi lain mungkin ya menjadi hal biasa, tapi bagi kita ya luar biasa. Karena itu kita harus mengejar ketertinggalan itu supaya UIN Alauddin juga ya bisa bersanding gitu ya bersama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya bahkan kita berharap ya ini bisa menjadi rintisan ke arah internasionalisasi. Baik, mungkin berbicara terkait sinergi dalam berkolaborasi. Kira-kira Prof, apa sih manfaat utama yang Prof harapkan dari kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri seperti perguruan tinggi Australia, Prof? Iya, jadi dalam penelitian ini insya Allah kita memang berkolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Australia, namanya ya The University Western of Australia gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam banyak hal mereka lebih dari kita, bahkan ya kita jauh lah dari mereka, tapi kondisi itu tidak harus membuat kita untuk tidak bergerak. Bergerak yang efektif itulah bergerak dengan bersama-sama dengan mereka, bukan membiarkan lepas dari mereka lalu kita mengikuti, tidak bisa. Ya, akan lebih bagus kalau kita bergerak bersama dengan mereka, ya toh? Karena ketika bersama dengan mereka itu, lalu kita bisa mendapatkan menghasilkan sesuatu, itu kan katakanlah ya publishnya langsung bisa bersama dengan mereka. Kalau publishnya bersama dengan mereka, dari satu aspek kan ya kita ya setara begitu dengan dia, dibanding kita lepas dari mereka, kita melakukan hal di sini, kita publikasi, ya orang masih bisa bertanya, ya siapa ini? Bagaimana validasinya? Iya, bagaimana validasinya ini gitu. Tapi kalau kita bersama-sama dengan mereka, mereka punya nama yang lebih dulu. Nah, tapi kita ada di situ publikasi bersama-sama dengan mereka, ya langsung komunitas itu mengatakan, ya ini oke ini. Nah, disinilah kita melihat peluangnya UIN untuk bisa melakukan percepatan gitu ya. Berbicara terkait riset, tentunya ada inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam riset ini. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa dalam riset ini, apa inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Seperti di anggaran yang murah ini ya, salah satu nanti itu alat yang kita akan rancang, misalnya ini di kandang gitu ya. Kan sapi itu kan kalau malam dia akan kembali ke kandang gitu ya, kembali ke kandang. Nah, sapi ini kan organisme atau hewan yang makanannya itu kan dikunyah gitu ya, makannya 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali gitu kan. Nah, ketika dia istirahat di kandang, dia itu makanan dikunyah lagi kembali semuanya. Nah, nanti ada alat yang kami rancang itu sampai kepada kotoran yang dikeluarkan ya dalam bentuk seninya, kemudian kotorannya memang itu akan dideteksi oleh alat ini, bahwa dengan perlakuan sebelumnya seperti itu tadi kita berikan wafer, itu ternyata kemudian memberikan hasil buangan yang hanya begini gitu ya, yang hanya begini. Ini harapannya ini baik untuk lingkungan. Itu yang salah satu yang kami kejar. Karena kita berupaya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa parameter yang terekam gitu. Ya, makanya kita libatkan juga teman-teman dari fisika gitu ya, supaya ada parameter-parameter fisik yang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan
kaitannya dengan lingkungan. Ya, makanya kita ikutkan juga teman-teman dari fisika. Baik, tentunya riset ini pasti diharapkan bisa berkesinambungan ke depannya, Prof. Kira-kira langkah apa saja sih, Prof, yang sudah Prof persiapkan untuk mempersiapkan riset ini agar kiranya bisa berkesinambungan sampai 3 tahun ke depan? Kalau pekerjaan riset ini lancar ya, 3 tahun ke depan itu sudah jelas tahun pertama apa yang dikerjakan dan apa yang menjadi capaiannya, outputnya. Tahun kedua apalagi yang menjadi targetnya. Tahun ketiga apalagi yang menjadi targetnya. Sudah dibuat sedemikian rupa dan itu salah satu persyaratan yang dikontrol oleh MORA, oleh LPDP. Ya, MORA LPDP tidak mungkin mau mengeluarkan anggaran sebesar itu ya kalau tidak dari awal tegas, jelas apa rencananya, apa kemungkinan rencana ini bisa dicapai atau tidak. Itu tidak mungkin. Jadi 3 tahun itu sudah jelas sekali apa yang menjadi outputnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Yang pasti ya kita sudah setting tahun pertama kita akan publikasi tentang apa, tahun kedua tentang apa, tahun ketiga tentang apa. Berarti memang secara garis besar untuk timeline-nya ini sudah jelas, Prof, dari tiap tahun ke Iya, tahun. sudah jelas. Bahkan tim saya sedang berpikir ini untuk sekarang. Belum selesai itu, saya sedang menggarap lagi ini proposal gitu ya. Menggarap lagi proposal yang idenya sederhana, pengabdian kepada masyarakat, tapi basisnya adalah riset. Jadi bagaimana kami memanfaatkan hasil riset kami di BRIN, kemudian ini nanti yang MORA, itu kemudian kita istilahnya sebar ke masyarakat, kita diseminasi ya secara luas kepada masyarakat peternak supaya mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mensupport program pemerintah ini. Ya, doakanlah mudah-mudahan bisa membangun proposal pengabdian masyarakat berbasis penelitian itu, mahasiswa UIN bisa lebih banyak kami ikutkan. Berarti memang salah satu output yang diharapkan itu di saat penelitian Prof ini sudah bisa diaplikasikan secara langsung oleh masyarakat, begitu Iya. Prof? Seperti waper, ya. Jadi nanti ini kalau ada yang mau mendanai lagi lebih besar, ya kita produksi waper saja besar-besaran. Jangan produksi uang palsu yang tidak jelas itu. Kita produksi waper, tapi waper buat sapi gitu. Nah, ini kan butuh juga anggaran ini. Kan di alam ini kan banyak sekali bahan baku. Ya, tapi bahan baku ini kan perlu diolah, perlu campur tangan manusia. Ya, seperti penelitian kami di Boni itu kan juga terkait dengan pakan ternak. Nah, bagaimana pakan ternak ini diolah menjadi suplemen supaya performa ternak ini menjadi menarik, kelihatan sehat dan memang sehat gitu ya. Ya, gentle begitu, seksi kalau mungkin perempuan gitu, kelihatan seksi, menarik. Ya toh, karena dia sehat. Ya, kenapa sehat? Karena dikasih ransum makanan yang memang sehat. Baik, Prof. Apa sih, Prof, hubungan antara penelitian yang Prof lakukan saat ini dengan riset yang sebelumnya telah ada dan bagaimana hubungannya terkait inovasi fitobiotik pada pakan ternak, Prof? Ya itu ya, penelitian kami terkait dengan fitobiotik di peternakan di Boni itu juga kan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan ya sumber daya alam, dalam hal ini adalah daun singkong. Saya juga suka makan singkong, kaju tetu. Iya toh? Iya, Prof. Kaju tetu itu kan. Nah, ini kaju tetu ini daun singkong ini kita coba olah gitu ya dengan menambahkan ya suplemen ya supaya menjadi ya makanan yang baik ya, bagi sapi. Nah, tentu saja apa yang dikerjakan di Bone ini bisa menjadi kita bisa insersi dari bagian waper-waper yang kita produksi nanti ya di penelitian MORA ini gitu. Jadi ini berkaitan semuanya. Jadi kan memang begini, penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memang kita
sudah rancang timeline lah sebenarnya, milestone lah sebenarnya, ya bahwa tahun sekian ini yang kita kerja, tahun sekian ini yang kita kerja. Jadi semacam roadmap-nya. Jadi roadmap penelitian itu harus dibangun. Jangan hanya membuat desain penelitian untuk yang satu ini, tetapi kita buat roadmap yang lebih besar sehingga pekerjaan ini bisa kontinuitas sifatnya. Saya yakin juga proposal Moray ini lolos karena dia lihat track record di BRIN. Saya meyakini itu karena pekerjaan di BRIN itu juga kan dimonitoring dan dievaluasi dari sisi ya aspek administrasi dan pelaksanaannya, kemudian produknya dan seterusnya. Lalu kami kan ini melanjutkan saja ini, gitu ya, melanjutkan dan mau membangun ya katakanlah alat yang secara digital bisa merekam secara live aktivitas dari ternak itu, ya. Jadi tidak perlu kita yang tidur bersama ternak di situ, sudah ada alat yang mewakili kita gitu. Baik Prof, saya sedikit tertarik dengan daun singkong yang tadi Prof yang dibahas. Berarti salah satu objek penelitian di sini itu dengan menggunakan daun singkong yang diinsersi ke pakan ternaknya, Prof. Itu yang di Bone itu, ya. Kita mengoptimalkan keberadaan daun singkong yang banyak di masyarakat, yang tidak semuanya bisa dibikin keju tetu. Iya toh? Iya, Prof. Nah, jadi kami hadir untuk memanfaatkan itu kepada hewan-hewan coba, ya. Dan ternyata hasilnya itu ya performa sapinya menjadi lebih bagus. Baik Prof, di balik roadmap dari penelitian yang Prof lakukan saat ini tentunya tidak dapat dipungkiri pasti ada tantangan yang yang datang menghadang dalam penelitian Prof ini. Mungkin boleh dijelaskan Prof, kira-kira tantangan apa saja yang Prof temukan dalam riset kali ini? Tentu saja banyak tantangannya. Salah satu tantangannya dalam membangun proposal. Tim ini kan punya kesibukan masing-masing. Iya Prof. Iya, tim ini punya kesibukan masing-masing karena mereka adalah dosen yang tentu saja dia harus aktif mengajar, aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya. Tapi satu sisi mereka ditantang, Anda juga harus aktif melakukan penelitian. Nah, dengan aktivitas yang sangat padat ini, tentu kita harus punya kesiapan bekerja di luar jam kerja. Iya, Prof. Iya. Anda bisa bayangkan, kami selalu mengoptimalkan proposal ini di luar jam kerja. Saya kalau pulang dari kantor jam 4, saya harus singgah di salah satu warkop. Warkop itu kebetulan ada ruang privasinya. Ada working space-nya? Iya, di sanalah kita bekerja. Iya toh. Dan itu mahal juga. Sekali ketemu di situ bayar 1 juta lebih dan seterusnya. Jadi memang ini mahal. Iya, Prof. Mahal juga prosesnya ini membangunnya, gitu kan? Nah, itu beberapa kita bangun proposal itu secara bersama-sama. Bahkan saya ingat juga suatu saat ketika saya dinas luar di Kalimantan, Balikpapan, tiba-tiba tim saya kita harus Zoom ini malam ini. Iya, Prof. Ya, jadi saya Zoom lah itu sampai jam 2 malam. Karena SPPD-nya kan pasti dikerjakan siang, gitu ya, tugas saya. Malamnya itu saya gunakan untuk Zoom, mengoptimalkan itu proposal sampai jam 2 malam. Jadi seperti itulah tantangan-tantangannya, dan memang dibutuhkan semacam ya komitmen bersama di tim itu. Belum lagi misalnya, ketika kita Zoom, tiba-tiba ada anggota tim yang mengatakan, waduh Pak, bolehkah saya izin dulu, saya harus jemput anak saya gitu. Itu kan juga bagian dari tantangan, saya harus jemput istri saya. Bahkan ada kawan, saking sibuknya akhirnya kecelakaan. Kecelakaan, nabrak mobilnya orang. Iya, Prof. Iya, sampai-sampai kakinya keseleo, masih pincang sekarang itu. Ini bagian dari tantangan membangun proposal yang membutuhkan fokus, akhirnya tidak fokus dengan di jalan nabrak orang. Itu kan ya bagian dari dinamika lah dalam membangun proposal ini.
Tapi ya apapun itu semua, ya mudah-mudahan ini lancar gitu ya. Karena sekarang ini kami sadar bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan besar gitu ya. Pekerjaan besar yang membutuhkan waktu, ya kita butuh fokus untuk itu. Karena ya tentu saja UIN secara kelembagaan membutuhkan ini, dan karena itu kami sebagai tim ya berupaya semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi harapan tadi itu untuk reputasi UIN itu kita bisa dapatkan juga dari kegiatan penelitian Maura ini. Berarti emang tantangannya itu dari timnya sendiri juga ya Pak, Iya. terkait pembagian waktu dan komitmennya juga dalam selesaikan proposal ini. Apa sih harapan Tak Prof terkait dampak sosial dan ekonomi dari riset yang Bapak lakukan ini untuk manfaatnya lagi bagi masyarakat dan tentunya bagi dunia peternakan Indonesia, Pak? Ya tentu saja dengan adanya penelitian ini, misalnya kalau kita nanti berhasil menghasilkan wafer, berhasil menghasilkan Kalung. alat kalung, berhasil menghasilkan alat yang kita pasang di kandang misalnya, ya tentu saja itu amat sangat membantu dunia peternakan bagi masyarakat gitu ya. Ya hanya saja memang setelah kita berhasil misalnya menghasilkan itu dari penelitian ini, memang harus ada edukasi-edukasi tersendiri terkait dengan dunia peternakan untuk memaksimalkan. Itulah sebabnya tadi saya berpikir bahwa sambil dilaksanakan ini kita akan membangun proposal pengabdian kepada masyarakat yang basisnya sesungguhnya adalah men-share atau membagi atau mendiseminasi apa yang kami hasilkan ini kepada dunia peternakan, supaya apa yang menjadi harapan pemerintah akan ketersediaan pangan dalam hal ini adalah daging yang sehat, ya itu bisa tercapai. Karena kalau dagingnya sehat, masyarakatnya ya Juga sehat. Ya, kalau peternaknya punya keterampilan yang bagus, pengetahuan yang bagus, tentu produktivitas ternaknya bagus. Kalau bagus produktivitasnya, kan kesejahteraannya meningkat. Jadi saling berkaitan. Nah, disinilah kami ya berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil peran secara aktif. Ya. Berarti memang dari riset ini ada dua hal yang ingin dioptimalkan, yakni kesehatan dan juga kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, Pak. Iya. Jadi benar, masyarakat harus sehat, masyarakat harus sejahtera. Tidak usah ditipu-tipu. Iya, Prof. Iya. Seperti itu harapan kami gitu ya. Tapi ya ini kan bagian dari upaya. Iya, Ya, Prof. bagian dari upaya kami. Ya mudah-mudahan seluruh sivitas akademika kampus bisa mendukungnya, termasuk katakanlah mahasiswa yang ada link keilmuan prodinya, kalau nanti mau bergabung di situ, ya kami sangat senang. Iya, Tapi Prof. syaratnya satu, harus fokus. Disiplin juga, Prof. Harus disiplin, harus fokus, karena kita dikejar oleh waktu. Iya, Prof. Iya, ini adalah uang negara ini, Iya, Prof. bukan uang nenek kami. Iya, yang harus kita kelola dengan baik. Jadi itu terbuka untuk mahasiswa, misalnya jurusan sistem informasi, teknik informatika, jurusan fisika, jurusan biologi, kemudian ya peternakan itu sendiri, bahkan anak kimia juga masuk karena itu ada emisi-emisi buangan yang kita juga harus analisis. Yang harus dikelola lebih Iya, lanjut harus lagi, dikelola Prof. lebih lanjut. Ini tidak bisa ini kalau tidak banyak orang ini. Iya, Prof. Iya, saya sebagai waretika bisa di demo ini gara-gara ini kalau tidak melibatkan banyak orang. Iya, Ya. Prof. Tapi kan semuanya kita sudah setting, kita sudah desain bahwa ini jalan dengan konsep begini, pelibatan mahasiswa. Baik, Ya. mungkin sebagai penutup, apa ada pesan tersendiri untuk peneliti muda di luar sana yang baru mau mulai untuk riset untuk pendanaan, Prof? Ya, tentu saja saya berharap kepada teman-teman sejawat, dosen muda yang memiliki energi yang lebih besar gitu ya, untuk ya segeralah membangun satu tim untuk penelitian yang lebih besar
Karena tanpa tim yang solid akan susah. Iya, kita melakukan penelitian besar yang bisa didanai besar. Iya, harus solid. Solid dalam pengertian, biasa kan kalau sudah uang itu, orang sudah tidak solid. Sudah langsung ini gelap mata. Nah, itu dulu harus dibangun komitmen bahwa syukur kalau ada yang sedikit bisa dinikmati, tetapi motifnya ini adalah motif untuk kelembagaan, motif untuk mensupport pemerintah. Iya, mumpung ada wadahnya, kita sebagai dosen yang salah satu tugas utamanya adalah penelitian, ya ayo, jadi jangan dulu mikir-mikir yang lain. Baik, Sobat UINAM, itulah tadi perbincangan kita dengan Profesor Khalifah mengenai riset pendanaannya dengan timnya, yang tim hebatnya tentunya. Baik, cukup sekian dari podcast hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bravo podcast UIN.